Dewa medis terkuat. Bab 559. Fakta telah membuktikan bahwa pilihan pangeran kedua itu benar. Dia baru saja meninggalkan tempat itu ketika ledakan yang tak terhitung jumlahnya terdengar di langit berbintang. Seluruh istana Qin Bao bahkan tidak bertahan 30 detik sebelum langsung dimusnahkan oleh Xiao Chen. Namun, meskipun dia telah pergi, kekuatan kapal Lingwu kelas 600.000 meter juga luar biasa. Tetapi menghadapi kecepatan Xiao Chen, dia akhirnya tidak mampu mengejar dan akhirnya berhasil menyusul. Energi emas tiba, ruang bergetar, dan seluruh kapal Lingwu terpengaruh. Di langit berbintang, setengah dari kapal perang Lingwu hancur di tempat. Kapal Lingwu berpenggerak roda belakang, jadi jika bagian belakangnya hancur, pada dasarnya kapal tersebut akan dinyatakan hancur. Oleh karena itu, kapal Lingwu berhenti berjalan di tempat, seperti ikan mati, tidak dapat bergerak di udara. Melarikan diri. Pangeran kedua melarikan diri tanpa berpikir dua kali. Tetapi Xiao Chen lebih cepat, dan gelombang energi itu menyerbu dalam sekejap, menghancurkan pangeran kedua di tempat. Engah. Pangeran kedua berada di puncak tingkat ke-10 Raja Ilahi, tetapi dia bahkan tidak dapat menahan fluktuasi penerbangan Xiao Chen. Xiao Chen datang ke sini, tapi tiba-tiba berhenti. Dia menatap pangeran kedua dengan mata sedikit menyipit, dan tatapannya dipenuhi dengan niat membunuh. Anda memiliki napas bumi di dalam diri Anda. Apakah Anda baru saja meninggalkan bumi? Pangeran kedua melambaikan tangannya dengan cepat. Tidak, tidak. Aku tidak pernah ke bumi. Itu bukan urusanku. Bukan urusanku. Apakah kamu pikir aku bodoh? Xiao Chen langsung menamparkan pangeran kedua, dan dia pun tertampar dan menghantam meteorit itu dengan keras. Ledakan. Dia menghancurkan beberapa meteorit berturut-turut, lalu ditangkap oleh Xiao Chen dan diinjak di dadanya. Engah. Pangeran kedua memuntahkan seteguk darah, matanya melotot, dadanya retak, dan dia tampak sangat menakutkan. Jangan bunuh aku pangeran kedua dinasti Qin. Aku pangeran kedua dinasti Qin. Jika kau membunuhku, ayahku tidak akan pernah memaafkanmu. Pangeran kedua sangat putus asa dan langsung mengungkit dinasti Qin. Namun, akan baik-baik saja jika dia tidak mengungkapkan identitasnya. Begitu dia mengungkapkan identitasnya, Xiao Chen menjadi semakin marah. Pengadilan kematian. Xiao Chen baru saja hendak bergerak ketika beberapa energi kuat menyerang dari jauh. Berhentilah, bocah nakal. Jika kau berani menyentuh adikku, aku akan membunuhmu. Jangan takut, saudaraku. Kami di sini. Mata pangeran kedua berbinar gembira. Saudara-saudaraku ada di sini. Hahaha. Kakak tertuaku adalah kaisar ilahi yang kuat. Jika kau tahu apa yang baik untukmu, biarkan aku pergi sekarang dan bersujud kepadaku serta memohon belas kasihan. Jika tidak, aku pasti akan. Sebelum dia selesai bicara, Xiao Chen menginjaknya dengan keras dan menyebabkan dia mati. Engah. Pangeran kedua memuntahkan darah, wajahnya penuh ketidakpercayaan. Orang ini benar-benar bunuh diri di depan saudara-saudaranya. Adegan ini dilihat oleh semua orang dan mereka langsung menjadi gila. Ah! Aku akan membunuhmu. Beberapa pangeran menyerang pada saat yang sama, roda cahaya Raja Dewa berputar di belakang mereka, dan energi spiritual di tubuh mereka terus mengalir keluar. 12 sinar cahaya saling mengejar dan langsung menuju wajah Xiao Chen. Kedua belas sinar cahaya ini luar biasa. Kemanapun ia lewat, semua meteorit itu langsung hancur dan berubah menjadi bubuk. Kekuatan super dahsyat seperti itu, tak seorang pun mampu menghentikannya. Ya, ketika serangan itu datang, Xiao Chen tidak takut sama sekali. Dia menginjak tanah dan tubuhnya terlempar dalam sekejap dengan kecepatan guntur. Dia menaruh tangannya di belakang punggungnya dan bahkan tidak melancarkan serangan, membiarkan cahaya serangan lawan mengenainya. Tetapi saat cahaya itu datang, mereka tiba-tiba meledak. Seolah-olah, di luar tubuh Xiao Chen, ada energi yang sangat kuat yang menghancurkan segalanya dengan kekuatan yang luar biasa. Energi-energi ini seperti sekumpulan sampah di depan Xiao Chen, dan mereka sama sekali tidak memiliki kemampuan untuk melawan. Ketika mereka memukul Xiao Chen, itu seperti telur yang menabrak batu. Xiao Chen menempuh jarak ribuan mil dalam satu langkah dan tiba dalam sekejap. Para pangeran merasa ngeri dan mencoba menghindari keunggulan Xiao Chen yang tak terkalahkan. Pada saat ini, Xiao Chen mencengkeram udara dengan tangan besarnya, lalu sebuah tangan besar tak terlihat tampak muncul di udara, mencabik-cabik segalanya. Ledakan-ledakan-ledakan. Beberapa pangeran di tingkat Raja Dewa semuanya meledak dan berubah menjadi kabut berdarah.
Dan pangeran tertua yang berada di tingkat pertama alam kaisar ilahi juga memuntahkan darah dan terbang mundur. Kekuatan misterius ini merobek salah satu lengannya hidup-hidup dan meledak menjadi kabut berdarah. Dia begitu ketakutan hingga dia tidak berani berhenti selangkah pun. Dia berubah menjadi aliran cahaya dan langsung melompat keluar. Dengan satu gerakan, Xiao Chen membunuh beberapa raja dewa dan melukai para seorang ahli alam kaisar dewa. Larimu cepat sekali. Xiao Chen mendengus dingin, menghentakkan kakinya keras-keras, dan tubuhnya segera berubah menjadi aliran cahaya dan mengejarnya. Pangeran tertua tiba di kota kekaisaran Qin dalam sekejap mata. Dia berteriak ketakutan. Ayah, selamatkan aku. Kaisar Qin terkejut. Jangan panik, anakku. Dengan ayahmu di sini, tidak ada yang bisa membunuhmu. Begitu kata-kata itu terucap, Xiao Chen langsung datang dan mencengkeram leher pangeran tertua dengan tangannya yang besar. Bagai elang yang sedang menangkap anak ayam, ia pun dicengkeram lehernya hingga tak bisa bergerak. Pangeran tertua langsung dipenuhi keputusasaan. Ayah, selamatkan aku. Ayah. Kaisar Qin mengepalkan tangan besinya dan melompat ke udara. Bajingan. Beraninya kau menyakiti anakku. Lepaskan dia sekarang, atau aku akan membunuhmu. Memotong. Xiao Chen melirik dengan jijik. Menurutmu, siapa dirimu? Apakah kau memenuhi syarat untuk memberiku perintah? Kaisar Qin menunjuk Xiao Chen dan meraung. Aku peringatkan kau, aku adalah kaisar ilahi tingkat 7. Sebelum kau menyentuh putraku, sebaiknya kau pikirkan kemampuanmu sendiri. Jika putraku kehilangan sehelai rambut pun hari ini, aku akan memastikan kau mati tanpa tempat pemakaman. Mengancamku. Kau sudah bosan hidup. Begitu dia selesai berbicara, Xiao Chen segera menarik kembali mulut harimaunya. Dengan suara krek yang keras, leher pangeran tertua dipatahkan oleh Xiao Chen. Tidak. Mata Kaisar Qin semerah darah, tangannya terkepal begitu erat hingga kukunya bahkan menancap di telapak tangannya. Putranya terbunuh di tempat, sungguh menyakitkan baginya. Aku akan membunuhmu. Aku akan membunuhmu. Aku akan membunuhmu. Kaisar Qin meraung berulang kali, kekuatannya sebagai kaisar ilahi tingkat ke-7 menyebabkan guntur di langit berguncang, kilat dan guntur berjatuhan bagai bola salju, silih berganti, amat menakutkan. Momentum Kaisar Qin menyebabkan langit dan bumi berguncang. Kekuatan seluruh planet dimobilisasi olehnya, dan energi spiritual terkuras dalam sekejap. Penghalang ruang itu mengeluarkan suara berderak, sungguh tak tertahankan. Ketika Kaisar Ilahi marah, langit dan bumi berubah warna. Energi kursif itu menyebabkan orang-orang di seluruh planet gemetar. Setelah itu, sinar pedang sepanjang 1.000.000 kaki terbentuk di atas kepala Kaisar Qin. Pedang itu bersinar terang dan penuh dengan niat membunuh. Dikelilingi oleh guntur dan kilat, seperti naga guntur. Bab 560. Saat pedang itu ditebas, langit dan bumi bergetar dan seluruh planet mulai berguncang. Bahkan planet-planet takut dengan kekuatan Kaisar Ilahi tingkat ke-7. Jika pedang ini jatuh, bahkan Raja Dewa tingkat ke-6 tidak akan mampu melawan dan akan dicekik tanpa ampun. Kaisar Qin, kaisar terhebat sepanjang masa. Bakatnya sangat luar biasa, jauh melampaui apa yang dapat dipahami orang-orang ini. Kekuatannya begitu dahsyat hingga ribuan tahun berada di luar imajinasi siapapun. Bahkan Kaisar Qin sendiri sangat yakin bahwa pedangnya ini cukup untuk membunuh Xiao Chen dengan mudah dan menghancurkannya. Akan tetapi, saat dia baru saja memikirkan hal itu, cahaya pedang muncul di atas kepala Xiao Chen dan berhenti tiba-tiba. Apa? Pupil mata Kaisar Qin tiba-tiba mengecil. Itu serangannya yang terkuat. Pukulan terkuat. Bahkan dia sendiri tidak dapat 100% yakin mampu menahan gerakan sekuat itu. Tapi apa hasilnya? Namun, Xiao Chen langsung menolaknya. Dia bukan saja berpegangan, dia melakukannya dengan sangat mudah tanpa perlu menggerakkan tangannya. Dia hanya mengandalkan energi spiritualnya sendiri untuk memblokir serangan terkuatnya, sebuah jurus mematikan yang unik. Xiao Chen, seberapa kuat seharusnya dia? Sebelum dia bisa bereaksi, Xiao Chen sudah mulai mengambil tindakan. Merusak. Sepatah kata samar keluar dari mulut Xiao Chen, dan saat berikutnya, kata itu langsung meledak. Bagaikan seberkas cahaya tajam yang menyapu bagian depan, dan mustahil untuk ditolak. Cahaya pedang di tangan Qin Huang terputus hidup-hidup di tempat. Engah. Kekuatan serangan balik yang besar membuat Kaisar Qin tidak dapat menahan diri untuk tidak memuntahkan seteguk darah. Sebelum dia sempat sadar, ujung tajam Xiao Chen telah mengenainya. Tidak bagus. Qin Huang segera membentuk segel, menggunakan energi spiritual sebagai perisai, dan melepaskannya.
Perisai spiritual yang tebalnya 10.000 meter itu tersapu habis oleh serangan biasa Xiao Chen, dan terputus hidup-hidup. Ledakan. Disertai ledakan keras, warna seluruh langit tiba-tiba menjadi gelap. Setelah itu, tubuh Kaisar Qin sama sekali tidak mematuhi perintahnya, dan terbang mundur, satu demi satu, menabrak puncak-puncak yang tingginya 100.000 kaki. Ia jatuh dari awal pegunungan sampai ke ujung lainnya. Di bumi, hampir 3.000 mil daratan dirobek olehnya hidup-hidup, seolah-olah sebuah sungai yang menghubungkan langit telah terbuka. Karena hantaman ini, seluruh planet tak kuasa menahan diri untuk bergetar hebat. Menabrak. Diiringi suara, Kaisar Qin merangkak keluar dari tumpukan puing, tampak sangat menyedihkan. Pakaian di tubuh bagian atas semuanya hancur berkeping-keping. Tubuhnya penuh dengan bekas gesekan dan rambutnya acak-acakan, membuatnya tampak sangat menakutkan. Rasanya seperti berada di hukuman mati. Tahukah Anda, kepadatan gunung di planet ini tidak setinggi di bumi. Kepadatan batu di sini tidak jauh berbeda dengan batu paduan terkeras di bumi. Kaisar Qin melompat keluar dari tumpukan batu dengan malu. Sebelum dia bisa menenangkan dirinya sepenuhnya, jantungnya tiba-tiba bergetar. Dia samar-samar merasakan ada niat membunuh yang menyelimuti dirinya. Dia perlahan mengangkat kepalanya dan menatap lurus ke langit. 100 meter di atas, Xiao Chen berdiri dengan gagah di langit, dengan kedua tangan di belakang punggungnya, menatapnya dengan penuh jijik. Engah. Kaisar Qin memuntahkan seteguk darah, matanya dipenuhi ketakutan. Siapa kamu? Kok bisa sekuat itu? Di antara semua kaisar yang telah dilahirkan bangsa Yan selama ribuan tahun terakhir, akulah yang dianggap sebagai salah satu yang terbaik. Kok bisa aku mengalahkan satu jari pun darimu? Xiao Chen berkata dengan tatapan dingin. Kau tidak perlu tahu ini. Kau hanya perlu tahu bahwa apa yang kau lakukan tidak pantas bagi seorang raja. Kaisar Qin menggigil, lalu mencibir. Kau ingin membunuhku? Haha. Beranikah kau? Aku akui kau memang sangat kuat, begitu kuatnya sampai keterlaluan. Tapi apa kau pikir kau bisa menghadapiku seperti ini? Pikiranmu terlalu sempurna. Aku adalah Kaisar Qin. Kaisar dinasti Qin besar. Di atasku adalah Kaisar Yan. Yan Di. Salah satu penguasa tata surya. Jika kau berani menyentuhku, Yan Di pasti akan mengetahuinya. Jika Yan Di mengetahuinya, kau pasti akan mati. Mata Xiao Chen dingin. Mengancamku. Atau menggunakan orang lain untuk mengancamku. Apakah ini semua kekuatan Kaisar Qin yang agung? Kaisar Qin menyeringai, mulutnya penuh darah, dan rambut serta wajahnya yang acak-acakan membuatnya tampak sangat menakutkan. Sangat mengerikan. Mengancammu. Aku tidak mengancammu. Aku hanya mengatakan yang sebenarnya. Betapapun kuatnya dirimu, Kaisar Yan adalah mimpi buruk yang tidak akan pernah bisa kau atasi atau kau provokasi dalam hidupmu. Dia adalah makhluk paling kuat di seluruh tata surya. Satu-satunya penguasa. Xiao Chen tampak acuh tak acuh. Sekalipun dia hanya Kaisar Ilahi, belum tentu dia akan kalah dari Kaisar Api, apalagi sekarang dia sudah naik ke alam penguasa rendah. Jika Kaisar Yan melihatnya, dia mungkin harus bersikap sopan padanya. Kalau tidak, Xiao Chen akan tetap memukuli ibunya. Sudah selesai. Kalau sudah selesai, kamu bisa mulai. Mata Kaisar Qin berbinar. Kamu berani. Apakah menurutmu aku berani? Xiao Chen meneriakkan perintah, dan listrik langsung padam. Ledakan. Kaisar Qin berlutut di tempat dan menyemburkan darah lagi. Di wilayah Kaisar Ilahi, darah emas mengalir ke tanah, penuh dengan kesedihan. Pada saat ini, Kaisar Qin benar-benar ketakutan. Dia bisa merasakan bahwa Xiao Chen benar-benar ingin membunuhnya. Niat membunuh yang tampak nyata membuat seluruh tubuhnya sedingin es. Dia tidak pernah merasakan hal ini selama ribuan tahun. Hari ini, dia merasakannya lagi. Benar-benar mengerikan. Tetapi, pada saat ini, beberapa aliran energi terbang keluar dari kedalaman dinasti Qin. Aura dan energi ini secara langsung melindungi Kaisar Qin. Terlebih lagi, dia langsung bergegas menuju Xiao Chen. Bajingan. Bagaimana kau bisa menyakiti Kaisar Qin dari dinasti Qin besar sesuka hati? Jika kau berani menyentuh Kaisar dinasti Qin, kami akan membunuhmu. Melihat kedatangan orang-orang ini, Kaisar Qin yang tadinya patah semangat dan putus asa, tiba-tiba menjadi bersemangat lagi. Itu leluhurku dari dinasti Qin besar. Para leluhur telah tiba. Wah, sekarang kau tidak bisa bersikap sombong lagi. Hahaha. Mata Xiao Chen dingin. Leluhur Qin besar itu semuanya adalah penguasa alam Kaisar Ilahi. Beberapa di antara mereka berada di tingkat ke-8 atau ke-9 alam Kaisar Ilahi,
beberapa di antaranya bahkan lebih kuat dari Kaisar Qin. Terlebih lagi, ini adalah kelompok Kaisar Dewa. Kelompok. Bukan hanya satu atau dua. Kedatangan puluhan orang langsung meningkatkan kepercayaan diri Kaisar Qin. Mereka adalah nenek moyang dinasti Qin besar, dan pendukung terbesar dinasti Qin besar. Dengan adanya mereka, tak seorang pun dapat menghancurkan dinasti Qin. Mata Xiao Chen acuh tak acuh dan wajahnya dingin. Dia sama sekali tidak peduli dengan para master super ini. Huff. Kalian semua datang berbondong-bondong ke sini. Baiklah, biar aku yang membereskan kalian semua. Sekali dan untuk selamanya, kita bisa menyingkirkan semua masalah di masa mendatang. Bersambung.